sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya ingin berbincang dengan seorang anak muda yang berhasil menselaraskan antara pendidikan dan karir keartisannya. Ya sahabat, sekarang saya ingin berbincang dengan Fahri Arsmi. Hai Halo, Fahri, Kak. Sehat. iya ini adik saya yang luar biasa ya. Ini seorang calon notaris ya sekarang ya? Amin. Oke, luar biasa. Fahri, bagi cerita dong bagaimana mulainya Fahri bisa menselaraskan antara pendidikan dan kan Fahri juga sibuk di dunia entertain ya, main film, main sinetron, dan dulunya Abang Nona juga. Ya, Abang Nona. Oke, gimana cerita awalnya? Cerita awalnya sebenarnya dulu tuh malah mau jadi dokter. Oh, Gitu. Jadi terinspirasi dari mana nih mau jadi dokter? Jadi dari kakek. Oh, kakek Fahri seorang Iya, dokter. Dia profesor dokter jantung malah. Oke, jadi karena terinspirasi dari kakek, Fahri bercita-cita ingin jadi dokter. Tapi Betul. kok jadi nyasar ke notaris nih? Jadi pilihannya cuma dua, kalau nggak dokter, hukum. Udah itu aja. Kalau hukum? Kalau hukum Ikut ayah? Iya, background memang saya melihat dari ayah, dari kalangan teman-teman juga. Terus saya riset juga, kayaknya ya udah. Intinya sih Kak, saya pengen punya suatu profesi. Jadi pekerjaan yang menuntut satu profesi keahlian ya. Betul. Jadi seperti dokter, notaris, Betul. apoteker, yang Betul. seperti itu ya. Nah, Fahri itu SD, SMP, SMA di Jakarta? SD, SMP, SMA di Rangkas Bitung. Oh, di Rangkas Bitung, Banten? Banten. Oh, terus bisa nyasar ke Jakarta, kuliah di Jakarta? Lulus SMA merantau ke Jakarta. Lulus SMA langsung merantau sendiri? Iya, sendiri. Langsung di Jakarta? Langsung di Jakarta, ngekos dulu di daerah Tebet. Langsung kuliah atau? Enggak, aku nunda setahun kuliah. Oh, jadi ditunda setahun kuliah. Dalam waktu setahun itu, Fahri Dalam waktu setahun itu saya les, terus bisnis, syuting. Tapi kalau saya lihat lebih banyaknya sih syuting sih. Oh gitu ya. Itu syuting itu dimulai ketika terpilih jadi Abang None? Enggak, justru Oh jadi sudah lebih dulu? jadi artis dulu malah. Oh jadi artis dulu baru ikut Abang None. Abang None dari Jakarta? Utara. Jakarta Utara. Terus di DKI juara berapa? Saya juara favorit, tapi di Jakarta Utaranya. Oke, gitu ya. Oke, jadi dari Abang None, dari syuting dulu. Iya, syuting dulu. Bagaimana ceritanya Fahri bisa terjun di dunia entertain? Emang cita-cita? Sebenarnya emang cita-cita. Dari Dari kecil kecil tuh emang pengen jadi artis pengen gitu jadi ya? artis. Oke, I see. Dulu di daerah di Rangkas, pengen banget jadi artis. Pengen terkenal atau? Iya. I see. Memang cita-cita Ini anak-anak emang itu anak-anak tampil, iya, pengen tampil gitu. Iya ya. Itu ingin jadi artis gitu karena sepertinya yang terlihat kan kehidupan artis itu sangat menyenangkan. Betul. Ya, dengan kehidupan yang glamor, terus jadi sorotan gitu. Betul. Jadi itu menjadi impian banyak anak, bukan hanya Fahri sebenarnya ya. Jadi Betul. Fahri merantau ke Jakarta salah satu karena ingin menjadi artis. Iya. Mau kuliah dimanapun saya nggak mau. Pokoknya saya mau ke Jakarta. Awal Fahri mau masuk ke Jakarta itu memang karena pingin jadi artis Iya, gitu ya. mau pengen jadi artis. Oke, jadi setelah itu 1 tahun 1 tahun, kemudian lulus SMA 2013, setahun nunda, 2014 baru kuliah. 2014 kuliah. Jadi sementara kuliah di mana? Di Hukum Trisakti. Oh, di Trisakti ya. Suka demo-demo nggak? Nggak pernah. Oh, nggak pernah ya. Jadi masih ada anak manis karena jadi artis ya. Oke, nah jadi ketika Fahri kuliah dan sambil syuting, main apa aja? Sinetron, film? Pertama itu sebenarnya main film. Oh, jadi lebih dulu main film baru ke Main film. sinetronnya? Jadi pertama kali saya dapat dari Twitter tawaran Rudi Sudjarwo. Rudi Sudjarwo itu sutradara Adaptan dan Cinta. Wah, itu saya masih kelas 3 SMA, masih di Rangkas. Oh, bagaimana caranya bisa? Dari Twitter. Oh, jadi waktu itu Fahri udah main Sosial Twitter media. ya? Terus dia kayak ada semacam announcement. Open casting gitu? Ya kayak gitu. Jadi mencari talent-talent yang bukan dari yang sudah terkenal, tapi jadi yang baru nih, yang pendatang baru. Betul. Okay. Wah, kebetulan saya ikut.
Singkat cerita saya ikut, kepilih. Nah kepilih, cuman saya bingung karena kalau main film itu harus reading selama 6 bulan. Sedangkan kondisinya saya di Rangkas Bitung, kelas 3 SMA, mau UN. Kalau saya bilang sama orang tua saya pasti mau main film, pasti nggak dikasih. Karena basically emang orang tua saya kurang setuju kalau saya di entertain. Tapi saya pengen buktiin bahwa ini cita-cita saya pengen gitu, pengen coba. Akhirnya saya bohong ke orang tua. Nggak boleh ditiru sebenarnya. Saya bilang saya itu dapat bimbel gratis di Jakarta menghadapi UN kelas 3. Jadi setiap hari Minggu itu subuh-subuh saya langsung bangun, mandi, 5:30 pagi saya udah di kereta. Paling itu mau reading. Orang tua taunya saya ke Jakarta naik kereta mau bimbel. Mau bimbel. Naik keretanya juga bukan kayak sekarang. Dulu kereta masih banyak pedagang asongan. Iya, kereta sopan. Iya kan. Jadi kan kalau kereta yang ekonomis sekali itu kan kereta sopan. Jadi dia pasti akan berhenti nungguin yang lain lewat dulu. Iya, gitu. Banyak copet, banyak pedagang sayur. Pokoknya itu bener-bener nggak kayak yang kayak rel sekarang gitu. Udah gitu, itu saya hadapin selama 6 bulan. Sampai proses reading itu selesai. Ujian nasional juga berjalan, selesai semua, beres. Setelah ujian nasional selesai, saya kan harus syuting juga. Ya udah, saya lebih banyak ke Jakarta, saya ngerantau ke Jakarta. Dan akhirnya Fahri bisa membuktikan ke orang tua bahwa nilai Fahri bagus gitu. Saya punya tekad di situ bahwa saya pengen buktiin orang tua saya menentang saya di entertain karena mereka takut saya terjerumus, pergaulannya kan terkenalnya bebas. Tapi saya punya tekad bahwa saya pasti bisa buktiin ke orang tua, saya pengen buktiin, saya punya cita-cita, tapi saya bener gitu, saya nggak aneh-aneh. Kuliah juga lancar, alhamdulillah lulus S1 3,5 tahun. Wow, 3,5 tahun di sela-sela waktu syuting, Fahri kuliah. Betul. Dan berhasil lulus 3,5 tahun. Wah, itu luar biasa. Itu mungkin yang harus ditiru ya, karena biasanya kalau dunia entertain itu kan kalau sudah asik ada di dalamnya itu banyak yang pendidikannya akhirnya tertinggal gitu. Tapi sekarang akhir-akhir ini memang banyak nih artis-artis artis muda kita menunjukkan prestasi yang membanggakan ya. Berarti Fahri bisa lulus 3,5 tahun. Langsung lanjut ke S2. Langsung lanjut S2. Pas pertama kali main film itu lucu. Jadi saya langsung setelah selesai UN kan masih suka reading. Nah, saya jujur Kak ya Fahri sebenarnya ke Jakarta nih tiap minggu bukan bimbel. Fahri ini debat film, tawaran film. Di situ saya lihat sih bangga. Bangga karena tapi tidak ditunjukkan mungkin karena awalnya menentang. Iya gitu loh. Cuman mungkin dia ada kekhawatiran gitu loh. Kekhawatiran takut terjerumus dunia narkoba dan sebagainya ya dengan image artis gitu. Betul. Jadi udah kuliah di Trisakti 3,5 tahun selesai, langsung lanjut S2 dapat di Unpad sama di UGM. Tapi Fahri memilih di Unpad Bandung karena mungkin lebih dekat ke Jakarta ya. Betul. Nah Fahri waktu itu main film, kan sempat reading nih. Itu main film Ada Apa Dengan Cinta? Bukan. Terus? Judul filmnya ada Skenario Tuhan. Skenario Tuhan. Sudah main berapa film setelah itu? Aku nggak ngitung. Sebenarnya kalau film kan berapa ya? Mungkin kurang lebih 5 kali ya. 5 film. Terus sinetron? Kalau sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Ganteng-Ganteng Serigala. Ini jadi serigalanya jadi atau serigala. jadi serigala ya? Tapi serigala yang ganteng gitu ya. Iya, emang dunia entertain tuh selalu ada hal-hal yang seperti itu ya. Nah, bagaimana cara Fahri menselaraskan antara waktu-waktu untuk kuliah yang pasti kalau kuliah hukum itu kan ada prakteknya, terus ada kita harus banyak hafalan, membaca lah bukan hafalan ya, kita harus banyak membaca. Itu sementara Fahri juga harus mengikuti syuting-syuting di sinetron gitu. Cuma satu, saya nggak mau main-main. Jadi dalam arti nggak main-main adalah saya buang waktu main-main saya sama teman-teman. Berarti fokus. Jadi fokus dengan belajar dan fokus syuting. Gitu. Betul. Ada waktu saya syuting Ganteng-Ganteng Serigala, kuliah itu saya mulai jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Padahal saya baru pulang syuting itu jam 4. 4 subuh. Jam 4 subuh.
Dan itu namanya sinetron kan running terus ya. Betul. Jadi bener-bener tidur di lokasi apa gimana. Ya udah. Di sela-sela break itu baca dong ya? Iya, belajar, tidur, karena kan tidur karena kan perlu stamina ya. Iya, betul. Jadi ya udah, yang saya ini yang penting gue nggak apa-apa kehilangan waktu untuk main sama teman-teman. Yang penting masa depan gue perjuangin. Betul. Nah, sekarang nih, Fahri setelah itu tahun berapa Fahri ke Jakarta pertama sekali? 2013, lulus Trisakti 3,5 tahun, ditambah plus tahun sambil menunggu syuting itu ya? Iya. Nah, kemudian langsung ke Bandung? Langsung ke Bandung. Sebenarnya nggak pengen di Bandung, itu pergulatan batin banget sih. Terakhir syuting film itu 2018, filmnya Reuni Z. Terus harus kuliah karena saya mau jadi notaris, jadi saya pasti harus S2. Betul, harus ambil master kenotariatan. Pengennya di Jakarta, pengennya UI, nggak mau di daerah, karena emang basically pengen sambil kerja, kerjanya entah itu entertain sambil bisnis, sambil kuliah gitu loh. Cuman ada momen di mana 2018 di tahun yang sama saya ikut Abang None. Alhamdulillah juara juga dia Abang None. Kelewatan daftar UI-nya. Oh, jadi karena terlalu fokus dia Bang None. Bang None fokus, terus akhirnya kelewatan UI, ambillah UI. Unpad tadi. Nah, pendaftaran MKN UI udah lewat. Cuman ada pendaftaran Unpad sama UGM. Ya udah, saya nggak mau nunda lagi karena mau jadi notaris itu perjuangannya masih panjang. Iya, karena harus magang dan sebagainya ya. Beres S2 saya harus magang 2 tahun, belum magang di kantor BPN. Betul, karena belum PPAT-nya. Belum lagi harus ngumpulin poin. Dan harus usia juga harus sudah. Betul. Ada syarat usia juga kan untuk menjadi seorang notaris. Ada. Ya udah, jadi enggak deh. Harus take action gitu. Ya udah langsung ambil Unpad UGM, alhamdulillah dua-duanya lulus, ambilnya di Unpad biar nggak jauh-jauh dari Jakarta. Nah, kan Fahri berhasil tuh menselaraskan antara syuting, pendidikan, dan di antara itu Fahri juga berbisnis kan? Iya. Gitu. Jadi intinya dari semua itu adalah kita harus fokus dengan apa yang sedang kita hadapi dan kerjakan gitu ya. Nah, oke, setelah itu kan Fahri ke Bandung nih. Terus bagaimana dengan kegiatan entertain di dunia entertainnya? Entertainnya ya udah stop total. Berapa tahun menyelesaikan kenotariatannya? 2 tahun. 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan lulus, kemudian kembali lagi ke Jakarta. Iya. Kembali lagi ke Jakarta. Terus sibuk berbisnis atau kembali ke dunia entertain? Sibuk berbisnis. Jadi udah keasikan. Udah keasikan berbisnis, jadi lupa nih entertainnya. Iya. Tapi ingin kembali lagi? Pengen sih Kak, pengen banget. Pengen tetap melakukan sesuatu di dunia entertain. Pengen. Iya, karena memang lebih suka sinetron atau film sih? To be honest, lebih suka sinetron. Kenapa? Karena duitnya lebih cepat. Iya. Kalau film kan prosesnya lama, reading sampai syutingnya juga lama. Kalau sinetron per hari ya. Iya. Per episode gitu ya. Iya. Jadi lebih enak. Tapi kalau pemain film yang senior ditanya, mereka lebih suka main film gitu. Jadi tergantung. Kalau ada artis atau aktor yang ditanya mau film atau sinetron, tergantung jawabannya Kak. Dia mau cari karya atau mau cari uang? Betul. Kalau mau cari karya, ya dia main film. Benar. Nah, kalau Fahri carinya uang. Oke. Karena intuisi bisnis tadi ya. Fahri aslinya dari mana? Lahir besar di Jakarta. Lahir besar di Jakarta, tapi asli? Ayah Padang, ibu Surabaya. Oh, jadi ini campuran. Padang Jawa nih. 2006 pindah ke Rangkas Bitung waktu Fahri kelas 6 SD. Oh, I see. Jadi Fahri besar di sana ya, di Rangkas Bitung gitu. Memang karena ada turunan Padangnya itu ya, Minangnya itu yang jadi suka intuisi bisnisnya itu, insting bisnisnya itu jadi kuat gitu. Bukan sih, kalau Fahri karena dulu tuh pernah ngerasain susah. Oh, jadi nggak mau susah lagi gitu loh. Jadi langsung bertekad kuat untuk berhasil gitu. Dan Fahri bisa buktikan gitu ya. Fahri bisa buktikan ya, sahabat saya nih sedang berada di rumahnya Fahri loh. Jadi ini rumah hasil keringat Fahri sendiri ya. Alhamdulillah. Udah
boleh dibilang sebagai anak milenial, anak muda, Fahri udah meraih apa yang anak muda lain mimpikan ya, udah punya rumah sendiri, kendaraan pribadi gitu ya, dan tinggal nanti cari yang lainnya nih. Gitu. Nah, apa sih pesan Fahri kepada teman-teman yang seusia, bukan seusia, maksudnya yang anak-anak muda sekarang gitu? Karena mungkin mereka melihat kan tidak semua anak muda punya keberanian atau punya semangat seperti apa yang Fahri punya, sehingga Fahri dengan tekad, fokus dengan sesuatu yang Fahri inginkan, Fahri bisa berhasil. Nah, apa yang Fahri ingin sampaikan ke mereka? Yang Fahri pengen sampaikan paling sebenarnya harus dari diri sendiri sih, Kak. Kalau nggak ada kemauan ya susah. Kalau cuma pengen yang instan, nggak mau berjuang. Kalau dari dirinya sendiri malas-malesan, ya udah nggak akan naik kelas gitu loh. Di situ-situ aja. Tapi kalau punya tekad yang kuat bahwa dia pengen maju, pengen bangkit, nggak mau deh susah atau ketergantungan sama orang tua gitu loh. Ya udah, lakuin, pasti ada jalan. Entah itu dari relasi, entah itu gimana pun. Bahkan Fahri pernah jadi driver Uber loh. Fahri kan sempat cerita bahwa Fahri dari Rangkas aja kadang harus naik bis, terus nanti kadang juga naik sampai angkot ya. Dicopet bahkan pernah. Sempat dicopet pernah. Katanya Di kampung gitu. rambutan. Di kampung rambutan dicopet gitu. Tapi kan Fahri tidak patah semangat dengan itu, dan Fahri tidak malu melewati itu kan. Bahwa Fahri seorang artis tapi kemana-mana masih naik angkot misalnya. Fahri sudah membintangi sinetron atau film tapi pulang pergi masih naik bis ya. Nah, itu yang harus mungkin menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang lain untuk tidak bermanja-manja dengan kenyamanan yang ada ya. Betul. Gitu. Nah, cita-cita Fahri yang lainnya apa? Tentang apa nih? Ya, ke depan Fahri ingin fokus dengan notarisnya atau fokus dengan keartisannya? Pengennya fokus di notaris sama di bisnis. Kenapa dua? Karena Fahri mikir gini, persaingan tuh makin banyak. Apalagi nanti Indonesia ini akan menghadapi bonus demografi. Betul. Dimana usia Fahri ini yang produktif akan lebih banyak daripada usia non produktif. Betul. Otomatis kalau usia produktif lebih banyak, saingan juga akan lebih banyak. Kompetisinya lebih keras. Betul. Ya? Jadi Fahri merasa, gue nggak bisa cuman punya dari satu sumber mata pencaharian. Kalau satu sumber mata pencaharian doang, terus dia ada masalah, ya udah nggak bisa makan, habis. Ya. Tapi kalau punya banyak kue kasarnya, banyak pemasukan, ya udah. Kalau yang satunya lagi tersendat atau yang lainnya bisa menutupi. Betul, ya. Betul. Oke, nah Fahri sendiri kan udah mulai berbisnis gini ya, berbisnis juga main dunia digital ya kan. Nah, dengan apa yang sudah Fahri raih saat ini, apa yang sudah Fahri capai, udah puas belum? Belum. Jadi masih punya mimpi yang ingin diraih? Masih banget. Pengen punya masjid. Oh, itu luar biasa. Iya, pengen punya masjid. Masih banyak sih mimpinya. Jadi pingin istilahnya lebih bermanfaat ya dalam hidup gitu ke depannya. Nah, Fahri sendiri sekarang kan dunia entertain lagi libur nih, lagi vakum. Tapi kalau nanti ke depan ada tawaran, tetap mau ambil. Iya. Tetap mau ambil. Nah, kalau notarisnya sendiri masih nunggu waktu atau? Jadi kalau proses di notaris itu kan harus magang 2 tahun. Nah, Fahri lagi di proses itu. Lagi proses magang ini. Nanti selesai magang, baru ambil PPAT, baru notarisnya ya? Bukan, selesai magang, baru Fahri ikut ujian kode etik. Betul. Kode etik notaris. Nah, udah kode etik notaris, nanti bisa kalau lulus disumpah di notaris. Nah, kalau jadi notaris, Fahri kan harus milih daerah nih. Pinginnya di mana? Tangerang. Oh, pinginnya di Tangerang. Oh, karena udah menikmati tinggal di Tangerang ya. Biar dekat sama Kak Karina. Oh iya sih. Ya, jadi kita ini orang Tangerang ya. Kalau di sini masuk Tangsel atau? Tangsel. Oh, kalau tempat saya masih udah Kabupaten Tangerang ya. Walaupun kita satu area nih, BSD gitu. Nah, jadi pingin di Tangerang. Ya, karena memang banyak ya bisnis yang sekarang ke depannya mungkin BSD ini akan lebih berkembang lebih luar biasa. Betul. Gitu. Nah, Fahri pingin nggak
suatu saat misalnya tidak tidak bermain sinetron tapi menjadi sutradara atau menjadi penulis skenarionya atau apa gitu? Pengen banget, pengen jadi produser sih. Oh, Salah satu mimpi. Kalau produser kan memang untuk bisnis jadinya, apalagi Iya. eksekutif produsernya kan? Iya betul. Tapi kan beda ya, kalau produser kita bisa harus gimana kita memanage Betul. untuk membuat satu karya gitu loh. Benar. Itu tugasnya, tanggung jawab dia gitu. Benar. Nah, pengen kayak gitu juga. Terus pengen juga punya PH. Pengen Gitu. punya PH. Pengen punya Tetap PH. nggak jauh-jauh dari dunia entertain ya. Iya. Jadi Karena Fahri dari lulus SMA sudah ada Iya. di situ gitu ya. circle-nya ya teman-temannya di situ-situ aja. Tapi dengan suasana pandemi sekarang ini kan dunia hiburan sedang layu. Kan kebetulan juga Fahri lagi fokusnya bukan di dunia hiburan. Karena sekarang lagi bisnis ya. Iya. Nah, nanti ke depan pengen punya PH, baru ya kita berharap sih pandemi ini bisa cepat selesai, semua bisa kembali kepada kehidupan yang normal ya seperti dulu, karena sekarang semua kita jadi terkotak-kotak gitu. Jadi kita dibatasi, mau ke sana dibatasi, mau ke sini dibatasi. Terbang juga harus banyak syarat yang kita harus ikuti gitu. Betul. Ya. Nah, kita sih ya saya juga senang ya kalau nanti melihat Fahri ke depannya menjadi lebih sukses, Amin, ya lebih Allah. berhasil Amin, gitu amin. kan. Nah, Fahri sekarang kan hidup sendiri nih di Jakarta, Iya. merantau dari SMA. Iya. Apa sih yang mendorong benar-benar Fahri itu, saya tuh bisa kok hidup sendiri gitu? Sebenarnya nggak ada yang mendorong sih Kak. Jadi ya udah dinikmatin aja, enjoy. Karena kan emang tekadnya dari diri Fahri itu pengen maju. Itu aja. Mau nantinya sendiri atau berdua atau bareng keluarga ya itu gimana nanti. Yang penting pengen majunya dulu ini loh. Karena dulu pernah ngerasain tuh gimana mau beli jajan aja tuh susah. Waktu masih kecil? Iya, waktu kecil. Karena emang dididik bukan untuk manja, atau orang tua tuh nggak pernah kayak manjain anaknya gitu. Jadi ibu aku tuh ngajarin kalau kamu pengen sesuatu ya usaha biar gimana cara kamu dapetinnya. In a good way tapi ya. Betul. Nah udah. Jadi kata ibu tuh kalau kamu bisa mendapatkan dengan usaha kamu sendiri, kamu akan lebih menghargai. Benar. Dan itu Fahri rasakan sendiri ya. Dan tapi kan jadi Fahri sudah benar-benar secara finansial juga udah independen ya, sudah tidak tergantung orang tua gitu. Itu dari mulai Fahri kuliah sudah mandiri. Iya. Luar biasa berarti ya, bisa mensejajarkan itu tidak mudah tentu. Iya, karena ya gitu harus putar otak. Kayak waktu di Trisakti pernah jadi supir Uber karena gimana caranya nih biar ada pemasukan gitu. Nah, tapi kan kalau di dunia entertain sendiri kan kehidupannya kan glamor. Nah, bagaimana Fahri membatasi diri untuk tidak mengikuti circle Fahri yang ada gitu. Jadi kan kalau dilihat ketika bahkan banyak artis yang kalau keluar tampilannya wah gitu ya, sementara dia mungkin susah untuk menjalani kehidupannya gitu. Nah, Fahri kan tadi sempat cerita kan bahwa Fahri harus menahan gitu, teman-temannya mungkin liburan ke luar negeri, Fahri lebih menabung seperti itu ya, gitu. Jadi satu sih, apa adanya aja. Ya, memang kita harus hidup seperti itu. Kalau punya ya udah punya, kalau nggak punya ya udah bilang nggak punya. Kalau pengen ya usaha, kalau bisa kebeli alhamdulillah, kalau belum kebeli ya udah usaha lagi. Iya betul. Jadi kita nggak boleh, kita punya ambisi tapi tidak boleh menghalalkan cara apapun untuk meraih itu ya. Dan Fahri luar biasa bisa menahan menahan diri untuk tidak larut di dalam kehidupan di sekitar Fahri ya, karena ngelihat teman-teman. Nah, kan banyak kadang-kadang tuh di dunia entertain misalnya kayak artis-artis kita ini kan walaupun sebenarnya bukan artis pun banyak yang terjun di narkoba ya, tetapi kan karena artis itu menjadi sorotan dan masyarakat tuh selalu mengidolakan idola-idola mereka itu dituntut untuk menjadi sempurna. Nah, bagaimana cara Fahri sampai Fahri terlepas? Pasti dong nggak mungkin nggak dapat tawaran untuk nyoba-nyoba atau apa, tapi kan Fahri bisa mengatakan tidak gitu. Emang basically nggak suka. Alhamdulillah nggak pernah. Justru dapat tawaran itu bukan dari entertain. Oh malah? Dapat tawaran tuh dari teman-teman kuliah.
Oh, ketika di Bandung Mas? Enggak, di Trisakti. Oh, di Trisakti. Oh iya, di Iya. Trisakti ya. Kalau di Entertain malah nggak pernah, karena emang Karena waktunya syuting gitu. iya, nggak syuting sambil belajar. Mungkin dilihat ini anak kalau artis lain tuh hahi dandan atau main handphone. Enggak, Fahri baca buku gitu. Mungkin kayak nawarin juga malas kali ya. Mungkin gitu ya. Justru yang nawarin dari teman-teman kuliah. Nah, tapi emang basicnya emang nggak suka dan nggak tertarik. Ngerokok juga enggak. Dari dulu nggak ngerokok? Enggak. Minum juga enggak. Apalagi narkoba. Tapi ya suka juga datang ke live musik, tapi bukan untuk minum-minum. Untuk menikmati gitu, vibe, atau refresh, iya, gitu. refreshing aja. Yang dipesan apa? Air putih, gitu-gitu aja. Atau jus jeruk. Iya. Gitu-gitu aja. Jadi Fahri jadi anak manis ya istilahnya. Mau dibilang nggak gaul lu atau nggak asik lu, biarin aja. Karena kalau kita kan kita yang pilih untuk mau jadi seperti apa kita nanti kan. Betul. Oke. Ada yang ingin disampaikan mungkin kepada siapapun yang menonton channel ini saat ini? Yang mau disampaikan paling semangat dalam meraih cita-cita. Kalau punya impian harus dikejar. Kalau pengen maju, usaha dan manfaatkan connection juga, relasi. Satu hal juga jangan lupa untuk jujur, amanah, sama pinter untuk memanage keuangan. Itu penting sih. Itu sebenarnya yang paling utama. Bagaimana kita bisa memanage keuangan kita sehingga pengeluaran kita tidak lebih besar dari pemasukan yang kita terima. Banyak loh Kak artis yang mau minjem duit, artis terkenal malah. Lagi naik daun, pengen minjem duit ada. Ya itu kan berarti kan emang dia nggak bisa memanage keuangan. Oh, lagi punya uang, belinya mobil apa yang mahal, terus pas lagi kurang ada job, bingung dia harus kayak gimana. Apalagi pada saat pandemi sekarang kan. Betul. Sangat istilahnya sangat benar-benar terdampak dunia hiburan kan. Nah, kalau Fahri sendiri punya satu tips cara untuk keuangan kali ya. Kalau Fahri pengen beli sesuatu itu jangan pakai uang pribadi. Jadi misalkan Fahri pengen punya iPhone terbaru atau ya katakan harganya atau tas branded atau apalah. Gitu. Contoh harganya 20 juta. Sepatu gitu ya. Contoh harganya 20 juta. Nah, Fahri nggak pengen ngeluarin uang 20 juta ini pakai uang pribadi Fahri. Tapi gimana caranya gue beli barang ini tanpa uang gue tuh berkurang. Jadi harus uangnya diputar dulu. Betul. Hanya berarti kita harus sabar menunggu sampai waktu kita memang benar-benar punya kelebihan tanpa mengganggu apa yang sudah kita save tadi ya. Jadi misalkan punya uang 100 juta, terus pengen barang 20 juta. Gimana caranya 100 juta ini tetap menjadi 100 juta? Iya, betul. Ya udah 100 juta ini diputar dulu. Diinvestasikan. Kan sekarang banyak tuh Kak, ada peer to peer lending, ada banyak lah, ada saham atau apa gitu kan. Sampai dia menghasilkan 20 juta, baru hasil ini Fahri belanjain. Gitu. Jadi tidak mengurangi nilai. Jadi tetap ada. Luar biasa sahabat. Itu satu tips yang sangat baik untuk ditiru khususnya bagi generasi muda yang ada. Oke Fahri, thank you ya sudah berbincang dan pasti banyak inspirasi dari seorang Fahri yang bisa begitu berhasil menselaraskan antara pendidikan dengan profesi dan juga bisnisnya. Gitu ya. Nah sahabat, masih banyak cerita yang lain yang ingin saya sampaikan. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe.